Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Selamat siang Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Bagaimana kabarnya nih hari ini? Semoga puasa kita lancar ya Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Alhamdulillah, amin. Yang saya hormati Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian beserta teman-teman yang telah berhadir pada siang hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat limpahan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada siang hari ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad SAW, yang mana membawa dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Saya ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang telah menyempatkan waktunya dalam beraktivitas ini untuk hadir pada ceramah siang hari ini. Perkenalkan, nama saya Nova Rahmawati dari UIN Antasari Banjarmasin, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Saya di sini ingin menyampaikan ceramah tentang keutamaan sifat sabar dalam menghadapi ujian. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, seorang muslim harus memiliki akhlak kenabian, yaitu akhlakul karimah. Salah satu dari sekian banyak akhlakul karimah adalah sabar, karena sabar adalah ciri orang mukmin. Sabar merupakan kekuatan dan daya positif yang mendorong jiwa untuk menunaikan kewajiban. Di samping itu nih ya, bapak-bapak dan ibu-ibu, sabar adalah suatu kekuatan yang mampu menghalangi seseorang dalam melakukan kemaksiatan. Rasulullah SAW pernah bersabda, sabar adalah cahaya, yang artinya bahwa kesabaran itu merupakan hidayah yang datang langsung dari Allah, yakni sebuah penenang yang membimbing seseorang untuk dapat mengenal Tuhan dan Rasul-Nya, serta mengetahui mampu mengamalkan ajaran-ajarannya, perintah-perintahnya, dan menjauhi semua larangan-larangannya. Nih ya bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, oleh karena itu, seseorang yang tetap tegak bertahan sehingga dapat menundukkan dorongan hawa nafsu secara terus-menerus, maka ia termasuk orang yang sabar. Nah, Masya Allah banget nih ya orang-orang yang sabar. Untuk mengukur sejauh mana nih ya kadar keimanan dan kesabaran seseorang, maka Allah akan menimpakan suatu ujian. Hanya saja ujian itu ada yang ringan dan ada pula yang berat nih, karena kan berbeda-beda kan setiap orang ujiannya nih ya. Nah, ujian atau cobaan itu tuh ada kalanya berupa kenikmatan, misalnya nih harta benda, jabatan, dan sebagainya. Ada pula dalam bentuk yang tidak menyenangkan nih, seperti musibah dan penderitaan. Terhadap ujian itu, baiknya kita mengandung kenikmatan atau musibah, maka sifat sabar adalah sesuatu yang dapat menyedihkan penawar. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu, sabar akan memancarkan sinar yang memelihara seseorang sehingga ia tidak jatuh kepada kekufuran. Masya Allah, banyak banget nih ya keutamaan sifat sabar nih. Apalagi di bulan puasa nih kan, kita harus banyak-banyak bersabar. Benar kan bapak-bapak dan ibu-ibu? Nah, karena itulah sebagai seorang muslim, kita wajib meneguhkan hati dalam menghadapi cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita hadapi semua itu dengan tenang dan sabar. Dalam masalah ini, mengingat Allah itu sangat penting nih ya bapak-bapak dan ibu-ibu, karena setiap hari kita harus selalu mengingat Allah. Benar kan bapak-bapak ibu-ibu? Ya. Menyadari bahwa Allah Maha Kuasa dan Maha Rahman akan dapat menumbuhkan sifat sabar di dalam hati. Tanamkanlah suatu keyakinan bahwa Allah yang memberi ujian kepada kita, dan Allah juga yang akan memberi rahmat. Karena Allah itu memberikan ujian itu tidak melewati batas kemampuan manusianya. Orang yang mampu bersabar dalam menghadapi ujian atau cobaan, maka derajat kemuliaannya akan ditinggikan oleh Allah. Sabar yang dimaksudkan ini ialah bertahan pada iman dan tidak mengeluh dalam merasakan cobaan yang tidak menyenangkan. Masya Allah nih, derajatnya kita tinggi di hadapan Allah dengan
kesabaran yang kita miliki gitu kan Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Nah, sabar adalah menahan diri dari kesusahan dan menyikapinya sesuai syariah dan akal, menjaga lisan dari celaan dan menahan anggota badan dari perbuatan dosa. Nih, sabar juga merupakan ajaran yang banyak disinggung dalam Al-Quran dan hadis. Nih, Masya Allahnya nih, menurut Al-Quran, manusia senantiasa diarahkan untuk selalu bersabar dalam menjalani kehidupannya. Nah, Masya Allah banget nih, sifat sabar nih benar-benar Masya Allah kan gitu. Nah, Allah pun berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 153 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang sabar. Nah, dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada orang-orang yang beriman bahwa Ia akan selalu beserta mereka yang menjadikan sabar dan sholat sebagai penolong. Masya Allah banget nih, jadi Allah ini bersama dengan orang-orang yang sabar nih ya Allah. Keutamaan sabar tuh Masya Allah banget nih ya Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Allah Subhanahu wa taala juga menjanjikan kedudukan yang tinggi di surganya bagi hamba-hamba yang bersabar. Masya Allah, keutamaan sabar nih maha dahsyat gitu ya. Seperti firman-Nya dalam Quran surah Al-Furqan ayat 75 yang artinya, mereka itulah orang-orang yang dibalas dengan kedudukan-kedudukan tinggi di surga dengan sebab kesabaran mereka. Nah, Bapak dan Ibu-ibu, jadi kita harus saling sabar, apalagi di bulan puasa nih harus perbanyak sabar gitu ya. Nah, dalam menjalani kehidupan ini ada banyak sekali peristiwa yang dialami, mulai dari yang baik dan menyenangkan sampai dengan yang tidak mengenakan. Bagaimanapun juga peristiwa tersebut tidak bisa kita pilih. Peristiwa semuanya datang silih berganti dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit peristiwa yang tidak mengenakan itu menimpa kita, yang singgah di kehidupan kita gitu ya. Peristiwa ini yang benar-benar akan menguji keimanan kita. Apakah sabar dalam menjalaninya atau sibuk mengeluhkannya kepada Allah Subhanahu wa taala? Ujian tersebut akan datang terus-menerus karena yang saya tahu itu manusia itu hidup itu selalu dengan penuh cobaan. Ujian-ujian yang telah diberikan oleh Allah. Nah, ujian-ujian yang telah Allah berikan ini akan menjadi pahala dan meningkatkan derajat kita di hadapannya. Dengan catatan nih Bapak-bapak dan Ibu-ibu, kita sabar dalam menjalani ujian tersebut. Jadi kita harus sabar, jangan banyak mengeluh nih, apalagi kan di bulan puasa nih kan. Ya Allah, kita sabar gitu, jangan mengeluh aduh ini gitu. Nah, dengan kesabaran penuh Allah akan menjadikan ujian tersebut menjadi sebuah anugerah yang maha dahsyat. Sejatinya Allah akan menguji hambanya dengan ujian yang berbeda-beda. Nah, kan setiap manusia itu ujiannya berbeda-beda kan, nggak sama rata sesuai dengan kemampuan setiap hambanya. Ada yang diuji dengan harta benda, ketakutan atau kelaparan, dan yang lainnya. Sebagaimana yang terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 155 yang artinya, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Nah, sabar sendiri ini terbagi menjadi 3 lah Bapak dan Ibu-ibu sekalian. Yang pertama adalah sabar dalam menaati semua perintah dan larangannya. Kemudian yang kedua, sabar dalam menghadapi musibah yang diberikan. Dan yang ketiga, sabar dalam menghadapi kesenangan. Nah, jadi nih ya Bapak dan Ibu, jangan mengira bahwa sabar hanya harus dimiliki oleh orang-orang yang tampaknya mempunyai hidup yang sengsara saja. Karena hal ini tuh sebenarnya kesenangan pun bisa termasuk ujian yang diberikan oleh Allah. Apakah kesenangan tersebut akan membuatnya semakin menaati Allah atau malah sebaliknya? Oleh karena itu, mari berupaya untuk selalu sabar menerima ketentuan yang telah Allah gariskan. Nah, ada nih orang yang diberikan ujian oleh Allah dengan penderitaan, kesengsaraan, dan ada orang yang diberikan ujian dengan kekayaan.
masing-masing itu diuji dengan kesabarannya nih, karena kan berbeda-beda nih kesabaran setiap orang. Jadi makanya Allah uji itu dengan batas kemampuan setiap hambanya nih, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, jadi nih ya, kesimpulannya nih, orang yang menderita dengan sakit itu diuji kesabarannya dengan menghadapi sakit. Orang yang menderita kesusahan dan kesulitan diuji kesabarannya dengan kekurangan harta. Orang yang diberikan Allah kekayaan dan kesenangan diuji oleh Allah kesabarannya dalam menghadapi syahwat dia. Nah, karena semakin senang, semakin banyak fasilitas, seseorang terkadang lebih mengikuti syahwatnya. Manusia diuji selama dia hidup dalam kehidupannya. Nah, jadi kan kita hidup tuh karena diuji oleh Allah kan, dan ujian itu tuh tergantung kemampuan dari kita. Nih Bapak dan Ibu-ibu, semoga nih ya Allah menjadikan kita hambanya yang selalu sabar agar menjadi orang-orang yang dicintainya. Bapak dan Ibu-ibu sekalian nih, apakah termasuk orang yang sabar nih? Nah, apalagi kan kita di bulan puasa ini harus selalu banyak sabar. Sabar menghadapi suami, istri, atau anak gitu kan. Jadi untuk bapak dan ibu-ibu sekalian, kita harus menanamkan nih sifat sabar yang kita miliki. Karena sabarnya orang itu tuh kan Masya Allah banget keutamaannya, ditinggikan derajatnya oleh Allah dan mendapat kedudukan tinggi di surganya atas dengan kesabaran kita. Jadi kesabaran itu sangat luar biasa gitu kan bapak dan ibu-ibu. Jadi jangan kita sering mengeluh dengan keadaan, karena setiap orang tuh berbeda-beda ujiannya, dan setiap orang tuh berbeda dengan kesabarannya. Jadi tergantung nih, apakah kita akan terus mengeluh gitu kan, ataukah kita perbanyak sabar. Dan semoga kita orang-orang yang diberikan kesabaran yang luar biasa ya kan, yang telah diberikan oleh Allah. Nah, Bapak dan Ibu-ibu sekalian, kita sudah di penghujung acara nih. Akhir kata, sampailah ceramah saya pada bagian penutup. Sebagaimana tidak ada gading yang tidak retak. Apa tuh? Apa yang saya sampaikan tadi juga pasti tidak luput dari kekurangan dan kesalahan. Saya pribadi memohon maaf dan meminta ampun kepada bapak-bapak dan ibu-ibu jika ada kesalahan dalam pengucapan saya. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Semoga salawat dan salam tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Dan sekian penutup dari ceramah saya. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Semoga kita setelah ini menetapkan hati untuk memiliki sifat sabar yang banyak, dan jangan banyak mengeluh. Saya Nova Rahmawati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.